Halo semuanya, dengan saya Sobiul Akmal dari Universitas Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq akan memenuhi tugas dari dosen saya yang bernama siapa ya? Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya yang bernama Ustadz Abdul Rozak SAI MPDI dengan matkul filsafat. Apa sih filsafat itu? Filsafat merupakan sudut pandang atau pemikiran seseorang secara global. Secara etimologi, asal kata filsafat dalam bahasa Inggris filosofi berasal dari bahasa Yunani filosofia. Filosofia merupakan gabungan dari dua kata, ialah philen yang berarti cinta, merindukan, atau philos yang berarti menyintai, menghormati, menikmati. Ruang lingkup filsafat. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat eksistensial, artinya sangat erat hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan filsafat lah yang menjadi motor penggerak kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam bentuk suatu masyarakat atau bangsa. Jadi jauh dari segi historis antara filsafat dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat menyolok. Pada permulaan sejarah filsafat di Yunani, filosofia meliputi hampir seluruh pemikiran teoritis, tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan kemudian hari ternyata juga kita lihat adanya kecenderungan yang lain. Filsafat Yunani kuno yang nantinya merupakan suatu kesatuan kemudian menjadi terpecah-pecah. Interaksi antara ilmu dan filsafat mengandung arti bahwa filsafat dewasa ini tidak dapat berkembang dengan baik jika terpisah dari ilmu. Ilmu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari filsafat. Dengan mengutip ungkapan dari Michael Whitman dalam Quinto Wibisono PKK 1997 bahwa ilmu kealaman persoalan yang dianggap bersifat ilmiah karena terlibat dengan persoalan-persoalan filsafati sehingga memisahkan satu dari yang lain tidak mungkin. Sebaliknya, banyak persoalan filsafati sekarang sangat memerlukan landasan pengetahuan ilmiah supaya argumentasinya tidak salah. Ada beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosofi, yaitu upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, penyelidikan kritis atas penggadaian dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. 3. Disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Dan dari objek itu tersendiri, manusia adalah ilmu merupakan suatu berkah penyelamat bagi umat manusia. Ilmu itu tersendiri bersifat netral. Ilmu tidak mengenal baik dan buruk. Dan si pemilik pengetahuan itulah yang mempunyai sikap. Atau dengan kata lain, netralitas ilmu terletak pada epistemologinya. Jika hitam katakanlah hitam, jika putih katakanlah putih, tanpa berpihak kepada siapapun yang tanpa berpihak pada siapapun selain kebenarannya. Filsafat hukum merupakan objek materi filsafat. Filsafat hukum senantiasa ada kaitannya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Filsafat hukum dalam perkembangannya senantiasa berhubungan dengan masalah
masalah kekuasaan negara, dan kaitan dengan ilmu hukum. Tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum. Berpikir secara filsafat berarti kita berupaya untuk merenungkan segala sesuatu sebagai suatu utopia terhadap suatu hal di sekitar dunia kita, untuk mencari suatu kebenaran dan keajengan di alam semesta ini yang penuh dengan misteri dan penuh mitos, untuk dapat terkuak segala rahasia yang tersembunyi. Oleh sebab itu, berpikir secara filsafat berarti kita berada pada hal-hal yang bertautan dengan titian seni berpikir secara mendalam, atau dapat dikatakan sebagai kebiasaan untuk berpikir secara mendalam. Oleh sebab itu, keseluruhan kesatuan pengetahuan hasrat ke arah kearifan dan kebijaksanaan, atau mencintai kearifan dan kebijaksanaan merupakan siklus filsafat dalam arti kata jalan pikiran. Filsafat hukum zaman kuno meliputi zaman filsafat pro-Sokrates di Yunani. Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filosof pertama atau filosof alam. Di zaman modern, mulai dengan Renaissance yang berarti keluhuran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi. Zaman ini dimulai pada abad ke-19 dan 20 dengan timbulnya berbagai aliran yang dipengaruhi seperti Positisme, Marxisme, Eksistensialisme, Pragmatisme, Neo-Kantianisme, Newtonisme, dan fenomenologi. Begitu saja untuk penyampaian saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.